Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast trotoar, hanya di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jagung petani milenial Pandawa, Pandawa 01, jagung hibrida tongkol 1, Pandawa 02, jagung hibrida tongkol 2. Hasil panen melimpah, rezeki petani berkah. Oke, podcast trotoar Saling Sapa Jalan-Jalan. Sudah jalan-jalan? Ya jelas belum lah, itu belum jalan-jalan karena kita belum saling sapa. Kalau kali ini saya sudah sesama seseorang yang dia nggak fotogenik, karena dia radiogenik. Radiogenik. Dia nggak radio. Ada Taufik. Dia menyebutnya Taufik Awon. Oke. Taufik Awon kenapa? Karena omongannya ngawur capek. Omongannya nggak tahu kena. Nggak tahu dipikir ya. Nggak tahu dipikir. Wow, ya. Apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Okta, gimana? Alhamdulillah. Saya panggilnya apa nih Mbak? Kakak. Kakak. Berarti selama ini kita kakak-adian. Iya. Seneng aku lagi. Sisterhood ya. Yes. Berturut kan motor. Bener. Sister tuh. Iya. Gimana kegiatan apa kabar? Ya masih siaran. Masih siaran. radiogenik ya. Masih siaran, masih bernapas, sering nangis. Masih mencintainya? Masih. Dan dicintai banyak orang. Alhamdulillah. Masih di radio itu pekerjaan rutin, ya kan? Rutin. Alhamdulillah. Kegiatan siaran di radio nasional. Oke. Radio nasional. Radio Republik Indonesia. 87,9. Salah. Jadi kalau voice over itu bilangnya kalau ngomong kayak gini kan suaranya gini ya, tone-nya gini. Kalau radio itu gini, Radio Republik Indonesia. Berasa 10 tahun lebih tua ya? Iya. Ya. Atau nanti paling saya mau kasih contoh buat opening radionya. Harus. Itu harus. Karena kita akan membahas tentang dunia per voice overan duniawi. Wah. Ya kan? Dunia voice over ya. Dunia voice over itu apa sih? Gitu. Voice itu suara. Oke. Over itu kakean suara. Kakean ngomong. Kakak cangkem. Jadi, tapi gak apa-apa lah ya. Tapi sih penting lah. Asing. Wah. Betapa voice over ini sekarang ini sudah menjadi tidak lagi sekedar hobi, tidak lagi sekedar menjadi pelekat dalam dunia multimedia, tapi juga menjadi poin utama ya kan. Benar. Jadi nyawanya itu jadi ada di voice over ya lagi. Benar. Ya. Jadi kalau zaman dulu banget orang berasumsi terus pengen memperkenalkan produk itu kan zaman dulu banget pakai player. Yes. Player. Brosur. Ya. Ya kan. Nah, setelah brosur akhirnya ganti ke voice. Setelah voice akhirnya ganti ke video. Ganti ke foto video ya kan, gambar gitu ya kan. Nah, akhirnya di zaman sekarang apalagi pandemi kemarin ini jadi ladang baru. Betul sekali. Akhirnya menggabungkan antara video dan suara. Betul. Dan itu bukan pekerjaan bisa dibilang tidak hanya sekedar hobi, tapi pekerjaan dan bukan pekerjaan yang mudah. Bener. Ya. Tapi orang ini biasanya kan beranggapan yang namanya voice over sama dubber itu sama. Beda. Padahal secara teknik beda. Bedanya di mana sih? Bedanya kalau voice over itu kita lebih ngisi video yang istilahnya kayak profil suatu daerah itu namanya voice over. Perusahaan atau iklan. Naratif ya Naratif. Tapi kalau dubber itu lebih kita menjadi karakter. Oke. Jadi kayak ada peran maksudnya. Ya. Kayak Doraemon, kayak Optimus Prime, seperti itu. Itu biasanya dubber, orang yang biasa mengisi suara. Walaupun sebenarnya sebutan umumnya namanya itu adalah voice over. Benang merahnya adalah voice over. Tetapi ketika kita sudah ke subnya itu jadi berbeda. Jadi dubber, jadi voice over, talent. Dan sekarang mulai muncul ketika setelah pandemi
jadi sedikit berkah untuk kita yang berprofesi jualan suara gitu tadi. Bener, jualan Iya kan? suara. Iya, Jadi iya. berkah tersendiri, jujur saja saya pun juga merasakannya. Merasakan jual suara Yoi. dan mencari suara. Kalau mencari suara, ya itu urusan lanjut ya. Dengan nanti ya. Masih panjang 2 tahun lagi. Bisa bikin malu. Enggak lah. Enggak lah. Ya. Nah, ketika suara menjadi komoditi, ya kan, otomatis kan kita dirimu sendiri pasti akan mencoba untuk mempertahankan kualitas suara ya kan? Bener. Punya pantangan sendiri ya? Kalau pantangan sih sebenarnya nggak ada ya. Ada yang bilang katanya jangan makan gorengan. Oke, jangan makan gorengan, tapi yang istilahnya kita boleh makan gorengan, tapi gorengan itu yang minyaknya fresh. Oke. Jangan minyak Yang bekas 2 hari lalu. sing disaring, saring mana kayak goreng ya kan. Itu jangan. Karena itu karena gini, karakter ketika suara itu kan berbeda-beda. Betul. Masing-masing orang itu berbeda-beda, apalagi ketika kita sudah sering MC, sering siaran, sering voice over, pasti karakter dari kita suara kita itu akan jauh lebih sensitif. Betul. Kena barang-barang yang ya kurang baik untuk kesehatan pasti akan sangat langsung terasa. Kalau makanan sih aku nggak pernah, sebenarnya tantangannya cuma satu, istirahat cukup gitu aja. Betul sekali. Kalau sudah kurang tidur, waduh, Jangan berharap suara kita bagus. Jangan berharap pola pikir kita itu jernih. Jangan berharap kelakuan menjadi positif. Nah, Pasti minus semua. minus. Minus semua. Serius. Bukan hanya minus jam tidur, tapi juga kadang-kadang minus Berpengaruh kepada pemasukan. Pasti. pemasukan. Ada treatment khusus nggak sih kalau untuk jaga suara? Jaga suara, Seorang Taufik Ngawut? ya paling kita cuman ini sih, banyak-banyak konsumsi air putih. Karena pada dasarnya air putih itu adalah air yang sangat bening. Katanya. Tapi yang putih benar-benar putih loh ya. Karena kan sekarang putih itu banyak. Putih yang tanpa rasa. Tanpa rasa, jangan berkarbonasi. Muongkong pada itu aja nih. Apalagi putihnya yang bikin mumet. Itu berdampak kurang istirahat. Kurang tadi. istirahat. Nah, kalau sudah kurang istirahat, akhirnya suara kita jadi berkurang kualitasnya. Betul, jadi parau, ya kan, jadi batuk itu pasti. Nah, itu pasti. Kita berdua Serak kalau pasti. udah ketemu batuk udah, ketemu pilek udah. Ketemu batuk, ketemu pilek, ketemu polisi. Mas gak bawa SIM. Ketemu orang tua misalnya. Baik. kan? Yang terakhir ada nih. Apa? Ketemu debt collector. Iya. Kalau dulu banyak orang punya patokan seorang penyiar radio itu suaranya harus begini, ya kan? Pasti ada pattern dulu ya kan? Kita pernah merasakan itu. Seorang penyiar radio itu suaranya harus ngumpul gitu kan? Full, iya. Kalau sekarang kan enggak. Benar. Sekarang orang penyiar radio itu sudah lebih bisa mengekspresikan sendiri warna suaranya seperti apa. Nah itu kan pasti ada perbedaan khusus. Nah, Taufik dulu waktu apa sih bisa dibilang mencari karakter suara dulu ada prosesnya atau sudah langsung ketemu suara yang radio voice gitu ya. Ya langsung ketemu gitu. Jadi dulu awalnya kan kebanyakan dari teman-teman adalah dari siaran ke MC. Kalau aku dulu kebalikan. Oh, MC dulu. Dari MC ke siaran. Oke. Jadi dan kebetulan waktu itu MC-nya kebanyakan dapatnya yang lapangan, yang kita tuh dibutuhkan power gitu. Yes. Akhirnya dari MC situ yang berurusan dengan langsung audiens banyak audiens gitu ya. banyak seperti itu. Akhirnya kan kita harus teriak-teriak nih. Kalau protokoler kan cuma kita menyampaikan sesuatu aja selesai gitu Dan kan. by script. By script. Nah, tapi kalau kita kan enggak, kita harus benar-benar mengiring orang. Ada yang, oh pak jalannya sini pak, jalannya sini. Nah, jadi kita harus teriak-teriak. Akhirnya dari situ kita suara mungkin terlatih ya untuk mengeluarkan power seperti itu. Nah, dari situ menemukan karakter suara saya itu kayak gini. Nah, akhirnya dari situ berlatih awal berlatih untuk akhirnya terjun ke dunia organisasi ya memang dari awal itu. Coba kamu sekarang take ini. Nah, dari situ akhirnya aku menemukan kalau aku pakai suara kayak gini tuh susah ya. Tapi kalau kayak gini tuh lebih nyaman gitu. Yes. Akhirnya ketemu sendiri. Dia ketemu sendiri. Jadi sering-sering mencoba sih.
Kalau misalnya ada nggak sih, maksudnya kan biasanya ada beberapa teman-teman kita tuh yang dia pakai senang vokal untuk mempertahankan kelenturan kita suara gitu kan. Ngelakuin itu juga nggak? Ada. Kadang-kadang ketika mau take biasanya, ketika mau MC, ketika mau siaran ada senang. Jadi biar apa namanya, ketika kita ngomong tadi nanti nggak belibet. Jadi kan saya belibet karena saya tadi jujur nggak pemanasan. Gayamu. Ya karena sudah panas. Oh sudah panas. Iya kan jalan Malang ini kan macet. Jalan Malang ini kan macet. Jalan Malang macet. Terus ya banyak orang yang panasnya panas. Panas. Ya, jadi nggak sempat. Jiwamu Pak. Itu suaramu panas. Oh, beda ya. Beda. Jiwamu bergejolak. Iya. Cara pemanasan ya 1-2 lah biasanya yang senang vokal. Kalau cara pemanasan sih paling cuman kita nyebut huruf konsonan gitu ya. A, I, U, E, Itu vokal. Iya, sorry. Huruf vokal ya, huruf vokal. A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Itu kan gitu-gitu doang sih, paling 5-10 menit aja sebelum kita take vokal. Aku biasanya itu. Ada motor boot juga, bubbling. Sama kalau pas kita mau take voice, diusahakan skrip itu harus dibaca terlebih dahulu. Oh iya, harus dibaca terlebih dahulu biar kita tahu. Oh ternyata kadang gini, dari klien itu skripnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita ingin sampaikan. Iya, titik komanya kadang-kadang kalau dibikin by script kadang nggak enak. Oh gini sih. Iya, jadi kan gini. Nah makanya kadang-kadang kita tetap koordinasi sama script, mas. Untuk yang ini saya bikin komanya di sini ya, titiknya di sini ya. Nah seperti itu. Iya. Pernah nggak sih maksudnya merasa kesulitan untuk mensuarakan skrip yang dari klien? Pernah. Bahasa Indonesia kan? Sing bisa. Kan saya kebanyakan makan hotdog. Iya kan? Saya setiap pagi sarapannya hotdog. Hodokan puhung, hodokan. Iku godokan. Sorry. Godokan puhung. Godokan pola pendem. Gedang. Terus. Iya. Itu sih kalau saya untuk jujur sampai saat ini untuk menyebut apa buru-buru British untuk apa namanya menyebutkan buru-buru British itu agak susah ya karena saya orang Jawa asli gitu loh. Jadi ketika merambah ke dunia radio langsung di satu radio itu ya? Langsung di satu radio. Dulu pernah sih sekitar tahun 2001 kelihatan umurnya. Tahun 2001 itu pernah di salah satu radio radio swasta yang ada di Banyuwangi dulu. Sempat merantau ke Banyuwangi 1,5 tahun. Nah di situ sempat kerja di satu radio. Sebenarnya bukan bekerja sih. Jadi kebetulan ada satu program di tahun 2000 itu program karaoke itu jadi program yang booming ya kan. Nah kebetulan saya sering ikut nyanyi. Awalnya jadi pendengar. Ikut nyanyi. Ternyata penyiar yang masuk acara itu resign. Si yang punya radio ini bingung karena waktu itu ratingnya lagi tinggi, tiba-tiba si penyiar ini resign. Nah dia harus nyari pendengar yang satu suara mumpuni terus banyak dapat salam. Nah kebetulan waktu itu saya banyak dapat salam dari situ. Assalamualaikum. Akhirnya saya sempat diundang terus ditawarin buat siaran. Akhirnya sempat siaran juga tapi nggak lama. 2001 di Siande di mana? Berarti mulai Ande. Udah itu masih belajar. Gitu dari situ awalnya. Dari situ akhirnya mencoba dunia podcast seperti ini. Terus akhirnya aku pindah kota. Sempet vakum lama ya? Vakum lama terus akhirnya balik lagi ke radio lagi langsung ke radio sampai sekarang. Langsung ke radio sampai sekarang. Oke. Nah ketika ngomongin radio itu kan kita cuma satu karakter. Iya kan? Kita menjadi karakter apa ya? Misalnya kalau di anak radio itu air personality. Air personality ini menyesuaikan sama karakter radio kan. Perbedaannya dengan voice over? Kalau voice over kita bisa jadi apa aja ya, maksudnya tergantung skrip ini mintanya mas suaranya gini, mas jadilah gini, mas jadilah gini. Kalau radio enggak, tapi kalau berbicara soal radio, dunia broadcast apalagi radio di zaman sekarang itu orang itu sebenarnya ngedengerin radio itu bukan ngedengerin lagunya. Yes, betul.
lebih kepada kita ngedengerin ininya apa penyiar, informasi dan juga penyiarnya gitu. Makanya jadi broadcast atau penyiar radio sekarang itu dituntut kita harus punya karakter gitu. Betul. Itu sebenarnya kalau punya radio sekitar tahun 2000-an udah mulai gitu ya. Yes. Tapi sekarang makin kejam lagi karena di radio jadi lebih teater of mind-nya harus makin jalan ya nggak sih? Benar. Iya kan? Nah itu yang memang jadi tantangan teman-teman radio, apalagi sempat ada asumsi bahwa ketika muncul digital platform, ya kan, ketika lagu-lagu bisa dipilih, ya kan, didengerin di mana saja secara streaming ataupun secara digital, terus asumsi orang bahwa ini radio penyiar masih laku gak sih gitu ya? Masih dong. Padahal masih dong. Masih. Jadi kalau apa ngomongin penyiar di zaman sekarang, apalagi kaum milenial sekarang gitu yang suka pengen nggak jadi penyiar radio, nggak pengen. Ada banyak anak sekarang yang bilang nggak pengen. Saya pikir ini justru malah peluang gitu loh. Iya. Karena begitu ini di era tahun 90-an ini sempat menjadi hit, siapa sih yang nggak pengen jadi penyiar radio seperti itu kan. Terus ketika digital platform begitu banyak, artinya banyak milenial yang meninggalkan ini, justru ini sebenarnya adalah pilihan gitu loh. Betul. Sebetulnya pilihan dan juga peluang karena kalau berbicara kemampuan siaran itu sebenarnya bukan hanya kemampuan yang bisa dimiliki oleh semua orang. Betul. Tetapi hanya orang-orang terpilih. Karena butuh multitasking, multi talent juga, ya kan? Multitasking itu jujur ya, karena aku pernah merasakan penyiar radio. Itu merasakan yang ada ketemu dengan dua layar monitor, belum lagi kertas berserakan, log iklan, ya kan? Belum ngobrol sama narasumber talk show dengan feeder, mixer, belum ngasih bridging lagi ke lagu berikutnya. Nah, ini kan kita harus benar-benar bisa bisa theater of mind, bisa storytelling, gitu kan. Dan itu juga sebenarnya kalau ngomong balik lagi ke voice over, sebenarnya sangat memperkuat proses voice overnya ya nggak? Bener. Iya kan? Kita jadi merasa lebih gampang untuk memainkan peran. Bener. Kan? Jadi kalau kita dapat brief nih ya, kita dapat brief dari klien, Mas ini nanti tolong suaranya dibikin yang gini. Kita udah ya kayak itu. Memang kita lakukan setiap hari di radio gitu. Karena satu usia aja, bapak-bapak usia 40 misalnya. Bapak-bapaknya jangan ke saya. Oke, kita lebih tuakan lagi. Bapak-bapak usia 50. Itu pun karakter bapak-bapak banyak. Ada bapak-bapak yang ganteng. Ada yang wise, ya kan? Ada yang memang orangnya talkative, yang rame berisik. Ada yang bapak-bapak yang memang secara dialek dia menggunakan dialek kedaerahan yang apa ya istilahnya, cuawaan, cuawaan ya itu macam-macam juga. Kalau kita sudah ketemu akhirnya naskah. Wah ini harusnya teman-teman anak muda sekarang ini lebih bisa membaca peluang itu. Tapi sebetulnya dunia voice over ini semakin menjadi banyak dipelajari orang sekarang karena kebutuhan medsos. Bener. Iya kan? Bener. TikTok lah. TikTok. Reels. Iya kan? Dan lain-lain. Itu kan ada, dan itu dengan mudahnya dong. Bener. Iya kan? Sementara kita dulu yang setengah mati, ya kan? Harus nulis dulu di skrip, ya kan? Terus baru mensuarakan itu, tek bolak-balik ya. Iya kan? Kalau sekarang juga tinggal pencet sebelah kanan atas juga bisa alih suara. Benar. Kayak gitu. Ini memang ada beberapa alih suara yang karakternya memang sengaja dibuat. Ada. Dok, ada. Hanya biasanya teman-teman itu punya kelemahan yang tidak belajar melalui kurangnya belajar seperti kita. Nafas. Bener. Iya kan? Bener. Nah, bener sekali. Itu. Dia ini saya kalau ngikutin medsosnya dia masih rajin bersepeda. Di kala pandemi. Ketika pandemi sudah berakhir ya sudah sepedanya dijual. Main payung. Aduh, tapi memang itu sebenarnya kardio juga bagian dari usaha untuk benar. Jadi selain kita istirahat cukup, kalau pengen mempertahankan suara, karena suara itu bisa maksimal ketika kita punya pernapasan yang bagus. Yes. Nah, salah satu bentuk pernapasan ya kalau saya sih sepeda, berlari.
dari kenyataan dan siapa kedua lari dari angsuran dong. tetap balik ke kolektor. Jadi voice over itu gak gampang. Gak gampang. Karena harus bisa menyampaikan pesan yang dimau klien. Bener. Harus mengisi nyawa dari sebuah video. Betul. Yang kadang kita terima order itu dikasih skrip tapi nggak dikasih video. Bener. Ini yang susah. Videonya belum jadi. Jadi buat para klien-klien, tolong ya. Tolong. Minimal kita dikasih kisi-kisi, Mas. Nanti videonya bakal kayak gini. Biar kita tahu, biar kita bisa bisa ini harus pakai suara yang mana gitu. Betul. Punya gambaran lah minimal. Punya gambaran, mau speednya seberapa. Karena kita juga mikirin speed gambar itu tadi ya. Bener. Akhirnya akan berpengaruh di intonasi gitu kan. Oke. Boleh nggak diulang lagi Optimus Prime-nya? Optimus Prime. Atau ada karakter yang lain selain Optimus Prime? Selain Optimus Prime, ada. Apakah itu? Sopo Jarwo. boleh. Jangan. Boleh. Berat itu. Itu suara Mas Erik tuh kan? Iya bener. Tapi saya punya, ntar saya cari dulu nih. Next ya. Boleh lah. Gak apa-apa ya. Oke, ini ya Optimus Prime. Oke. Hidup bukanlah Gak apa-apa. Hidup bukanlah perusahaan. Hidup bukanlah sebuah pemutar musik yang kamu bisa pilih apa yang ingin dimainkan. Tapi hidup adalah sebuah radio di mana kamu harus menikmati apa yang dimainkan. Hidup adalah sebuah radio yang kamu harus bisa menikmati apa yang akan dimainkan. Begitu. Jadi apapun itu harus bisa dinikmati. Benar. Ya kan? Iya. Bisa berapa karakter suara? Tergantung honor. Tutur. Bener, tergantung cuan dong. Oh iya. Sudah pernah garap karakter apa aja deh? Sementara Optimus Prime, terus ya karakter bapak-bapak, karakter om-om nakal gitu ya. Kalau karakter om senang, om hore ya. Iya. Saya sebetulnya lebih senang dipanggil om-om daripada dipanggil bapak-bapak sih. Oh gitu? Iya. Kenapa? Karena kalau dipanggil om-om itu, kalau dipanggil bapak-bapak terkesan adalah orang yang sudah punya anak, cucu kayak gitu kan. Tapi kalau dipanggil om-om itu terkesan kayak orang yang sering bayarin kosan sama beliin pulsa. Bener kan? Ketika dipanggil om, bawahnya pengen transfer ya? Nah. Oke. Jadi memotivasi agar saldo itu tetap banyak. Biar ritme transfer itu tadi terjaga. Bener. Nanti kalau di clearing bank kan, wah ini kayaknya dananya mengalir gitu. Oke. Jadi untuk pengajuan kreditnya gampang gitu. Bener dong. Sirkulasi ini tinggi sekali. Keluar masuk gitu ya. Bayar apartemen. Kalau keluar masuk kan lama-lama enak. Enggak, maksudnya enak kan, kita dapat duit buat beli apa lagi, apalagi duit bisa lagi, balance gitu. ya. Iya yang dong. Keluar berapa, yang masuk berapa. Bener, gitu. jangan besar pasak daripada tidak. Besar pasak daripada tidak. Iya kan? Tidak loh ya, bukan tidak. Oke. Udah punya studio sendiri belum sih? Belum sih. Insyaallah ya doain aja semoga segera bisa bisa buat studio sendiri. Biar bisa ngundang Mbak Okta. Iya. Saya bisa dialiri sama job-jobnya. Ngundang Mas Taufik, kan? Iya. Bisa aja. Aku pengen challenge apa lagi ya, men-challenge dia ya. Nah, kalau challenge, tadi kan saya sudah challenge nih ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong, Mbak Okta ini kan juga seorang voice over talent gitu. Oke. Nah, gimana kalau kita battle aja gitu ya? Oke. Oke. Jadi saya akan memakai suara om-om yang berwibawa, yang suka transfer, yang suka beliin pulsa. Oke. Kemudian saya menjadi karakter yang anak-anak SMA yang suka dapat transfer sama suka dibeliin pulsa. Oke. Daddy Sugar dan Baby Sugar. Daddy Sugar and Baby Sugar. Oke, siap. Oke. Nah, kebetulan hari ini kita punya ini apa namanya? Ya, ada satu celetukan. Mungkin ini juga suara masyarakat gitu ya. Suara masyarakat kalangan. Enggak, kalau suara kuntilanak kan iya kan, kalau suara masyarakat turunkan. Turunkan. Bunuh penimbun gitu. Ya.
Nah, hari ini kita punya challenge. Saya akan battle sama Kak Okta ya, Kak ya. Jadi saya akan pakai suara om-om yang ya sukanya transfer sama beliin pulsa. Oke. Dan Kak Okta akan pakai suara adik-adik yang sukanya ditransfer sama dibeliin pulsa. Oke, siap ya? Gara-gara minyak goreng langka, gue sekarang kalau ngerebus telur nggak digoreng. Kalimatnya bisa nggak? Ya, oke. Adik, dede ya? Dede, ayo. Saya nggak pernah dede lahir langsung dewasa sih. Mainannya langsung dewasa. Tapi tetap dede. Gara-gara minyak goreng langka, gue sekarang kalau ngerebus telur nggak digoreng. Iya. Aku nang delora itu masih gila. Gitu ya kan? Ya, banyak ya. Memang kadang Iya. kita harus pakai suara diafragma Benar. ketika voice over. Kadang kita pakai suara yang nafasnya pakai dada, ya kan? Ada yang kita- Nafasnya pakai dada. iya. Dada. Oke. Dada. Dada. Ada yang dipakai kita apa sih istilahnya whistle voice ya, whistle voice yang di belakang hidung. Bindeng moy. Bindeng voice. Bindeng moy. Nanti nih. Angel. Gara-gara minyak goreng langka, gue sekarang kalau ngerebus telur nggak pernah digoreng. Iku wong mentung cobong. Betapa serunya kita mainan suara sebenarnya, ya kan? Sangat seru kita bermain suara itu, kita bisa sangat seru karena satu suara bisa bermakna sejuta. Wah, satu suara, sejuta makna. Satu suara berjuta 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 makna. Hai, satu suara berjuta makna. Kerjaan kita selalu gitu kan. Iya. Saya sudah di akhir obrolan kita, yang pastinya semoga voice over ini tidak sekedar menjadi hobi tapi bisa menjadi ladang. Dan profesi. Yoi, betul sekali. Oke, terima kasih. Saling sapa jalan-jalan. Jalan-jalan. Kamu harus tetap jalan-jalan. Oke, kamu harus tetap jalan-jalan biar bisa saling sapa. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe. Subscribe, view sampai habis.